Puji Tuhan, saudara-saudara, kita berjumpa kembali pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari saya ajak saudara-saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala perbuatan Tuhan yang heran dalam hidup kami. Engkau Allah yang berkemenangan, Engkau Allah yang naik ke sorga, Engkau Allah yang berjanji akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami. Saat ini kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar dari firman-Mu. Mari Tuhan bekerja di dalam kami selama ibadah kami ini berlangsung. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, banyak orang mempertanyakan atau meragukan tentang ketuhanan Tuhan Yesus. Tapi Yesus membuktikannya. Pada saat ia bangkit, ia kalahkan maut, ia kalahkan kuasa dosa. Lalu ia naik ke sorga. Dan kenaikannya itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Sebelum ia naik ke sorga, ada banyak hal yang ia sampaikan. Salah satunya tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat keempat sampai 5. Dan kita akan buka Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Saya akan bacakan buat saudara semua. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Yesus menyuruh murid-murid untuk tunggu di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Yang katakan, janji itu katakan kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Alkitab menerjemahkan atau Alkitab dalam terjemahan yang lain mengatakan kamu akan dibaptis ke dalam Roh Kudus. Baptis artinya menenggelamkan. Jadi Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Artinya Yesus menenggelamkan seseorang ke dalam Roh Kudus. Siapa yang melakukan hal ini? Hanya Yesus. Matius 3 ayat 11 katakan, pengakuan dari Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini adalah pengakuan dari Yohanes Pembaptis. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat membaptis orang lain dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, kalau saudara rindu dibaptiskan dengan kuasa Roh Kudus, lalu saudara dibujuk, disarankan oleh orang lain untuk pergi ke satu tempat, karena di sana dapat dibaptis dengan Roh Kudus, saudara, kita salah. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membaptis kita. Hanya Tuhan Yesus yang dapat mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya kepada kita semua orang-orang percaya. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat lakukan ini. Yesus, dia akan kerjakan pembaptisan dengan Roh Kudus karena itu adalah janjinya. Artinya Yesus kerjakan, yang Yesus lakukan adalah menenggelamkan orang ke dalam Roh Kudus. Seluruh hidup orang itu dimasukkan ke dalam Roh Kudus, ditutup oleh Roh Kudus. Kapankah hal itu terjadi? Pada saat orang itu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Pada saat janji dari Tuhan Yesus digenapi, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kalau Roh Kudus turun ke atas seseorang, datang kepada seseorang, maka Roh Kudus akan bekerja. Dia yang akan mempengaruhi orang itu. Dia yang akan menguasai orang itu. Ada contoh seorang yang dikuasai oleh Roh Allah di dalam Perjanjian Lama, yaitu Daud.
1 Samuel 16 ayat 13 katakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Daud disiram dengan minyak, dan sejak saat itu roh Allah menguasainya. 1 Samuel 17 ayat 34 dan 35 katakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Sejak roh Allah ada di atas Daud, Daud tidak terkalahkan. Bahkan Alkitab katakan pada saat binatang buas datang, Daud dapat mengalahkan binatang buas itu. Binatang buas dapat ditundukkan. Satu kali bangsa Israel diancam oleh orang Filistin. Ada seorang pendekar yang bernama Goliat. Dan Daud, orang yang kecil itu, tapi penuh dengan kuasa Allah, dia dapat mengalahkan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 36-37 katakan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Goliat dikalahkan oleh Daud. Goliat bicara dari pencobaan. Ada banyak hal-hal yang mencobai hidup orang percaya. Pada satu kali, Yesus setelah ia dibaptis, ia dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Lukas pasal yang keempat katakan Yesus dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Lalu Yesus pun dicobai. Ayat 13 katakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Tapi dalam pencobaan itu, Yesus dapat mengalahkan iblis. Yesus dapat menghalau iblis. Alkitab jelaskan, iblis yang mencobai Yesus menunggu waktu yang baik. Artinya pada satu saat nanti, di saat-saat yang akan datang, iblis tetap mencari kesempatan untuk mencobai Yesus. Tapi yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia, yaitu iblis. Yesus katakan penguasa dunia, iblis itu tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Saat itu Yesus sedang berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Ayat 26 dari Yohanes pasal 14 katakan, Yesus katakan akan mengirim penolong, seorang penolong yang lain. Bahasa asli memakai kata parakletos, artinya penghibur, penjaga. Roh Kudus ini yang menjaga Yesus. Roh Kudus ini yang memberikan kemenangan pada saat Yesus dicobai. Roh Kudus ini juga yang menjaga Daud, yang memberikan kemenangan atas binatang buas, atas Goliat. Saudara-saudara, Roh Kudus yang sama yang Yesus janjikan kepada kita semua. Roh Kudus ini juga yang akan menjaga kita. Roh Kudus ini juga yang akan memberikan kemenangan atas segala ujian, pencobaan kepada kita. Yohanes 14 ayat 27 katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan.
kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pada saat sebelum Yesus naik ke sorga, dia janjikan akan membaptis orang-orang percaya dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menjadi penolong bagi orang-orang percaya. Sebab itu Yesus katakan, jangan gelisah dan gentar. Ada Roh Kudus yang akan menolong orang-orang percaya. Roh Kudus yang ditinggalkan bagi kita. Mereka yang dikuasai Roh Kudus akan mengalami satu kondisi yang aman. Ini yang Yesus tinggalkan sebelum ia naik ke sorga. Orang-orang yang hidup dengan Roh Kudus tidak akan pernah kalah secara rohani. Sama seperti Yesus berkemenangan. Sama seperti Daud berkemenangan. Begitupun kita. Memang ada banyak sekali ujian, pencobaan yang kita alami sebagai orang percaya. Tapi percayalah, kalau Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, menguasai seluruh hidup kita, Allah Roh Kudus itu yang akan menjadi penolong, yang akan menjadi penjaga. Bahasa lain katakan, dia yang akan berdiri di samping kita. Dia berdiri di samping kita, dia menjaga kita. Apalagi kalau Roh Kudus itu ada di dalam kita, ada di dalam hati kita. Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan memberikan kemenangan pada saat kita dicobai, pada saat kita diuji, pada saat kita masuk ke dalam lembah kekelaman. Saudara-saudara, Yesus katakan, jangan khawatir, jangan gentar, jangan takut. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Ada Roh Kudus yang akan menolong supaya kita berkemenangan atas penguasa dosa ini, atas penguasa dunia ini. Bagi saudara yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada janji Allah. Kita akan hidup berkemenangan dari hari kepada sehari lagi. Dari sehari kepada sehari. Bagi kita yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, Allah janjikan hidup berkemenangan di dalam Dia. Sebab itu, mari tetap berdoa. Mari tetap hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Tapi bagi saudara yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada satu kesempatan yang baik. Ada satu kesempatan yang baik yang disodorkan kepada kita hari-hari ini. 10 hari kita akan berdoa untuk mencari kepenuhan kuasa Roh Kudus. Jangan pernah lewatkan itu. Dia yang berjanji, Allah yang setia, Allah yang heran. Mari terima janji Allah. Dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Dan marilah kita hidup dalam kemenangan secara rohani. Dari sehari kepada sehari. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih. Ada janji Allah yang heran. Ada janji Allah yang besar. Kami mau hidup dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus. Kami mau dikuasai, kami mau dipimpin, kami mau ada ditutup oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kehidupan kami sebagai orang percaya adalah kehidupan yang berkemenangan. Tuhan Yesus yang tolong kami percaya Engkau setia terhadap janji-Mu. Engkau yang akan menolong kami. Biarlah Tuhan hari-hari di mana kami mencari kepenuhan Roh Kudus, hati kami tetap dibangkitkan oleh kerinduan Allah akan kuasa Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.